Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 11 Kimia 4 yang beranggotakan Anindya Harisma Putri, Najwa Magfiratul Askia, Reva Ardelia Anwar, Aurel Indira Putri, Denny Darmawan, dan Mega Utami. Untuk pertanyaan nomor 1, manfaat amonia dalam kehidupan sehari-hari. Amonia digunakan dalam pembuatan bermacam-macam monomer yang mengandung nitrogen untuk industri nilon, polimer-polimer akrilat, dan busa poliuretan. Amonia juga digunakan dalam industri farmasi, macam-macam bahan organik, anorganik, deterjen, dan larutan pembersih, pupuk, dan bahan peledak yaitu TNT atau trinitrotoluena. Pertanyaan nomor 2, tuliskan reaksi pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Pada proses ini, nitrogen atau N2 dan hidrogen atau H2 direaksikan di bawah suhu dan tekanan tinggi dengan bantuan katalis besi atau Fe untuk menghasilkan amonia atau NH3. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, jelaskan cara memperoleh amonia dengan jumlah yang banyak namun efektif dan efisien dengan proses Haber-Bosch. Yang pertama, menggunakan suhu dan tekanan optimum. Yang kedua, menggunakan katalis yang sesuai. Yang ketiga, menghilangkan amonia yang terbentuk. Dan yang terakhir, resirkulasi gas yang belum bereaksi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, sebutkan manfaat asam sulfat dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 3 manfaat asam sulfat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beberapa manfaat asam sulfat adalah untuk pembuatan pupuk, diantaranya pupuk superfosfat. Yang kedua, pembuatan asam fosfat dan triple superfosfat, deterjen, cat kuku, cat warna, fiber, plastik, industri logam, dan pengisi aki. Dan yang terakhir, asam sulfat kuat 93% sampai dengan 99% digunakan untuk pembuatan berbagai bahan kimia nitrogen, sintesis fenol, pemulihan asam lemak dalam pembuatan sabun. Untuk pertanyaan nomor 5, sebutkan manfaat oleum atau asam pirosulfat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat oleum atau asam pirosulfat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu 1. Oleum atau asam pirosulfat digunakan dalam pengolahan minyak bumi. Yang kedua, sebagai bahan pembuatan TNT atau trinitrotoluena. Yang ketiga, zat warna serta untuk memperkuat asam lemah. Dan yang terakhir, sebagai campuran dalam pembuatan cat kuku. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, tuliskan reaksi pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Salah satu cara pembuatan asam sulfat melalui proses industri dengan produk yang cukup besar adalah dengan proses kontak. Bahan yang digunakan pada proses ini adalah belerang dan melalui proses berikut. A. Belerang dibakar di udara, sehingga bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan gas belerang dioksida dengan reaksi SS plus O2G SO2G. B. Belerang dioksida direaksikan dengan oksigen dan dihasilkan belerang trioksida dengan reaksi SO2G plus 1/2O2G SO3G. Reaksi ini berlangsung lambat, maka dipercepat dengan katalis vanadium pentaoksida atau V2O5 pada suhu kurang lebih 450 derajat Celcius. C. SO3 yang dihasilkan, kemudian dipisahkan dan direaksikan dengan air untuk menghasilkan asam sulfat dengan reaksi SO3G plus H2L, H2SO4 Aki. D. Reaksi tersebut berlangsung hebat sekali dan menghasilkan asam sulfat yang sangat korosif. Untuk mengatasi hal ini, gas SO3 dialirkan melalui menara yang di dalamnya terdapat aliran H2SO4 pekat, sehingga terbentuk asam pirosulfat atau H2S2O7 atau disebut oleum. Asam pirosulfat direaksikan dengan air sampai menghasilkan asam sulfat dengan reaksi SO3G plus H2SO4G, H2S2O7 Aki, dan H2S2O7 Aki plus H2OL, 2H2SO4L. Untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan cara memperoleh asam sulfat yang efektif dan efisien. Asam sulfat dapat diperoleh melalui proses kontak yang dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, oksidasi sulfur menjadi sulfur dioksida atau SO2 dengan reaksi S plus 2O2 menghasilkan SO2.
Yang kedua, oksidasi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida atau SO3 dengan katalis V2O5 dengan reaksi 2SO2 plus O2 menghasilkan 2SO3. Yang ketiga, produksi oleum. SO3 didinginkan dan dilarutkan dalam H2SO4 pekat dengan reaksi SO3 plus H2SO4 menghasilkan H2S2O7. Yang keempat, konversi oleum menjadi H2SO4. Oleum encer bereaksi dengan air membentuk H2SO dengan kadar 98% dengan reaksi H2O plus H2S2O7 menghasilkan 2H2SO4. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga kalian bisa memahami materi yang sudah kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.